Ich hoffe, dass in uns bei den Niederländern danach wird sich richten, ob Сегодня сегодняшнего футбола интересно. В первую очередь нарушил правила. Ну и абсолютно точный. Sepak bola bukan cuma soal trofi, ada kisah menarik tentang sebuah tim yang gagal menjadi juara, tapi berhasil mengubah wajah sepak bola selamanya. Mereka adalah Timnas Belanda 1974, tim yang dijuluki Clockwork Orange, di bawah arahan pelatih Rinus Michels dan dipimpin Johan Cruyff di lapangan. Belanda memperkenalkan konsep revolusioner bernama Total Football. Bayangkan, sebuah tim di mana setiap pemain bisa bertukar posisi dengan mulus, menciptakan permainan yang mengalir bagai air dan membuat lawan kebingungan. Meski kalah dari Jerman Barat di final Piala Dunia 1974, warisan mereka jauh lebih besar dari sekedar medali. Total Football menjadi inspirasi bagi generasi mendatang, dari Ajax Amsterdam hingga Barcelona modern. Belanda 74 membuktikan bahwa keindahan sepak bola tidak selalu diukur dari jumlah trofi. Terkadang, cara kita mengubah permainan jauh lebih berarti. Jadi, apa itu Total Football? Dan mengapa tim ini disebut sebagai salah satu tim non-juara terbaik sepanjang masa? Mari kita selami kisahnya. Selamat datang kembali di Retro Football Stories, tempat kita menggali kembali cerita-cerita epik di balik The Beautiful Game. Kita akan membahas kisah dari negeri kincir angin. Let's go! Halo sepak bola lovers, pernah gak sih kalian membayangkan bagaimana sebenarnya Total Football itu lahir? Banyak yang mengira sistem permainan revolusioner ini tiba-tiba muncul di era 70-an, seolah-olah jatuh dari langit. Tapi tunggu dulu, ceritanya jauh lebih menarik dari itu. Mari kita mundur beberapa dekade ke belakang. Ada sosok pelatih Inggris bernama Jimmy Hogan yang ternyata sudah menanam benih-benih Total Football jauh sebelum dunia mengenalnya. Bayangkan, ide-ide cemerlangnya bahkan menginspirasi tim-tim legendaris seperti Wonder Team Austria dan Golden Team Hungaria yang bikin geger Eropa. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, ternyata akar terkuat Total Football justru berasal dari seorang pelatih Inggris lainnya, Jacques Raynaud. Dia ini mentor dari Rinus Michels di Ajax. Raynaud lah yang pertama kali membawa Ajax ke jalur kesuksesan dengan filosofi bermainnya yang unik. Tapi tunggu, ini bagian paling menariknya. Rinus Michels yang sering disebut-sebut sebagai bapak Total Football sebenarnya seperti seorang koki jenius. Dia tidak menciptakan resep baru dari nol. Yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan terbaik dari berbagai filosofi sepak bola di seluruh dunia. Michels mengambil warisan taktik Reynolds, menggabungnya dengan inspirasi dari Wonder Team dan Mighty Magyar, lalu mengolahnya dengan sentuhan pribadinya yang brilian. Hasilnya, sebuah hidangan sepak bola yang benar-benar revolusioner, Total Football yang kita kenal sekarang. Jadi Total Football itu seperti puzzle yang tersusun dari berbagai potongan sejarah sepak bola. Bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, tapi hasil evolusi panjang dari pemikiran-pemikiran brilian para pionir sepak bola. Kisah epik yang mengubah wajah sepak bola selamanya, Total Football dan dua tokoh legendaris di baliknya. Bayangkan, sebuah revolusi di lapangan hijau yang dimulai dari Belanda. Di satu sisi ada sosok Rinus Michels, sang jenderal yang berani menantang arus. Di sisi lain, Johan Cruyff, maestro yang mengeksekusi visi brilian sang guru dengan sempurna. Rinus Michels bukanlah pelatih biasa, dia adalah seorang visioner yang berani mempertanyakan dogma sepak bola tradisional. Ketika semua tim bermain kaku dan monoton, Michels justru menciptakan sistem yang mengubah cara kita memandang sepak bola. Di bawah kepemimpinannya, Ajax Amsterdam berhasil memenangkan 3 gelar Piala Eropa berturut-turut. Sebuah prestasi yang membuktikan bahwa visinya bukan sekedar mimpi di siang bolong. Lalu ada Johan Cruyff, sang maestro lapangan. Jika Michels adalah komposer, maka Cruyff adalah konduktor orkestra
di lapangan hijau. Dengan kebebasan penuh yang diberikan Michel, Krab menciptakan simfoni indah dalam setiap pertandingan. Ketika dia bergerak maju, pertahanan lawan kocar-kacir. Saat dia mundur, rekan-rekan setimnya secara otomatis mengisi ruang kosong, menciptakan tarian sepak bola yang memukau. Inilah yang membuat total football begitu spesial, sebuah kekacauan yang terorganisir di mana setiap pemain bisa bertukar posisi dengan mulus, menciptakan permainan yang mengalir seperti air. Michel dan Krab telah membuktikan bahwa sepak bola bisa menjadi seni yang indah sekaligus efektif. Bayangkan, sebelum Piala Dunia 1974 dimulai, hampir tidak ada yang mengenal tim ini. Tapi begitu turnamen bergulir, mereka langsung mencuri perhatian dengan permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang lebih mengejutkan, di fase grup kedua mereka masuk ke grup neraka. Dibungkus bersama Argentina yang tangguh, Jerman Timur yang solid, dan Brazil sang juara bertahan. Tapi apa yang terjadi? Belanda justru tampil bak mesin sempurna. Mereka menyapu bersih semua pertandingan dengan skor telak. Bayangkan, dalam 6 pertandingan menuju final, mereka mencetak 14 gol dan hanya kebobolan sekali. Sungguh prestasi yang luar biasa. Gaya permainan mereka benar-benar revolusioner. Para pemain bergerak seperti robot yang terprogram sempurna. Mereka menekan lawan tanpa henti, menguasai bola dengan dominan, dan yang paling unik, mereka terus-menerus bertukar posisi. Belanda menerapkan konsep total football di mana semua pemain bisa menyerang dan bertahan. Tidak ada posisi tetap, back bisa menjadi penyerang dan penyerang bisa turun membantu pertahanan. Sungguh sebuah inovasi yang membuat dunia terpana. Meski akhirnya gagal meraih gelar juara, tim Belanda 1974 telah mengukir sejarah yang tak terlupakan. Mereka mengubah cara dunia memandang sepak bola. Hingga kini, mereka dikenang sebagai juara tanpa mahkota, tim yang mungkin tidak memenangkan trofi, tapi berhasil memenangkan hati pencinta sepak bola di seluruh dunia. Final Piala Dunia 1974 di Munchen menjadi panggung pertarungan filosofi sepak bola yang tak terlupakan. Di satu sisi ada total football Belanda yang idealis dan memesona. Di sisi lain, pragmatisme Jerman Barat yang dingin dan efisien. Bayangkan, ini baru 2 menit pertandingan berjalan, tim Belanda menciptakan momen magis. Sebuah kick-off brilian yang membuat pemain Jerman bahkan belum menyentuh bola, Johan Cruyff sang maestro melakukan akselerasi memukau yang berbuah penalti. Belanda unggul 1-0. Tapi tunggu dulu, Jerman Barat punya rencana cerdik. Mereka tahu kunci permainan Belanda ada pada Cruyff. Maka Bertie Vogts ditugaskan mengawal ketat sang maestro. Seperti bayangan yang tak terpisahkan, Vogts mengikuti setiap gerakan Cruyff. Strategi ini terbukti brilian. Perlahan tapi pasti, permainan indah Belanda mulai kehilangan cahayanya. Jerman Barat berhasil membalikan keadaan menjadi 2-1. Total football yang memukau dunia akhirnya harus bertekuk lutut di hadapan efisiensi Jerman. Ini bukan sekadar kekalahan biasa, ini adalah paradoks yang menyakitkan sekaligus mengajarkan kita bahwa dalam sepak bola, seperti halnya kehidupan, terkadang keindahan harus mengalah pada kepraktisan. Mereka mungkin tidak mengangkat trofi, tapi warisan mereka abadi hingga hari ini. Total football, sebuah revolusi sepak bola yang mengubah cara kita memandang permainan ini selamanya. Bayangkan sebuah tim di mana setiap pemain bisa bermain di posisi manapun. Penyerang bisa turun ke belakang, back bisa maju menyerang, dan kiper pun ikut mengatur permainan. Inilah esensi total football yang dibawa timnas Belanda 1974. Di era di mana sepak bola Italia mendominasi dengan catenaccio-nya yang defensif, Belanda justru tampil dengan gaya berbeda. Mereka menantang status quo dengan filosofi yang mengutamakan penguasaan bola dan serangan. Sebuah pertentangan yang justru memperkaya perkembangan sepak bola dunia. Warisan total football tidak berhenti di sana. Johan Cruyff
Maestro di balik revolusi ini membawa filosofi tersebut ke Barcelona. Dia menanamkan DNA sepak bola menyerang yang kemudian disempurnakan Pep Guardiola melalui tiki-taka yang legendaris. Meski gagal menjadi juara dunia, Belanda 1974 berhasil menenangkan sesuatu yang lebih besar, hati para pecinta sepak bola. Mereka membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang keindahan, kreativitas, dan keberanian untuk berbeda. Filosofi mereka terus hidup hingga kini, menginspirasi generasi baru, pelatih, dan pemain untuk terus berinovasi. Total Football bukan sekedar taktik, tapi sebuah pemikiran revolusioner yang mengajarkan kita untuk berani keluar dari zona nyaman. Terima kasih telah menyimak kisah revolusi Total Football ini. Jangan lupa subscribe channel Retro Football Stories dan aktifkan notifikasi untuk cerita-cerita menarik lainnya dari sejarah sepak bola. See you next time!